Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kinerja keuangan PT Campina Ice Cream Industry periode tahun 2022 hingga 2024 yang beranggotakan saya Rifka Vela Melani, Nabila Putri Hermari, Ade Raisa Alfriani, dan Angga Nugraha. Selanjutnya adalah pendahuluan. PT Campina Ice Cream Industry Tbk atau juga disebut CAM adalah produsen es krim terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1972 di Surabaya dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2017. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode 2022 hingga 2024 sebagai dasar penilaian kinerja operasional dan pengambilan keputusan. Fokus presentasi ini adalah pada laba rugi, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, growth, dan valuasi. Selanjutnya adalah analisis laporan laba rugi. Analisis laporan laba rugi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan laba. Laporan ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola pendapatan, mengendalikan biaya produksi, serta menciptakan laba dari aktivitas utamanya. Analisis laporan laba rugi PT Campina didapatkan yang pertama, pendapatan usaha mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan 2022. Yang kedua, pada tahun 2024, pendapatan kembali meningkat dan melampaui capaian tahun 2022. Yang ketiga, beban pokok penjualan atau HPP relatif stabil pada tahun 2022 hingga 2023. Namun meningkat signifikan pada tahun 2024. Yang keempat, laba bruto turun pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024, namun belum mencapai tingkat tahun 2022. Kesimpulan dari laporan laba rugi periode tahun 2022 hingga 2024 adalah yang pertama, kinerja pendapatan perusahaan bersifat fluktuatif. Yang kedua, tahun 2023 terjadi penurunan pendapatan dan laba. Yang ketiga, tahun 2024 menunjukkan pemulihan pendapatan, namun kenaikan HPP menyebabkan laba bruto belum sepenuhnya pulih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angga Nugraha dengan NIM 1040400142142. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan likuiditas dan juga analisis rasio keuangan solvabilitas. Oke, jadi rasio likuiditas itu digunakan untuk mengukur kemampuan PT Campina Ice Cream Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang lancar dengan aset lancar yang dimilikinya. Nah, jenis rasio yang ditampilkan ini, yang pertama ada current ratio, di mana ini tuh membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Nah, semakin tinggi aset lancar tersebut, semakin aman juga posisi keuangan jangka pendek perusahaannya. Yang kedua ada quick ratio, di mana itu mengukur kemampuan membayar utang lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Ini juga menunjukkan likuiditas yang lebih konservatif. Dan yang ketiga ada cash ratio, di mana itu tuh mengukur kemampuan melunasi utang lancar hanya dengan kas dan setara kas. Grafik memperlihatkan perbandingan aset lancar dengan utang lancar, yaitu perubahan rasio likuiditas dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, selanjutnya di sini ada analisis rasio likuiditas PT Campina Ice Cream Tbk berdasarkan grafik tahun 2022 sampai 2024. Nah, di tahun 2022 ini, kondisi likuiditas sangat kuat pada tahun 2022. PT Campina Ice Cream Tbk berada di dalam kondisi likuiditas yang sangat baik. Hal ini terlihat dari current ratio sebesar 8,48 kali, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 8,48 aset lancar. Nah, ini juga ada quick ratio-nya sebesar 7,19 kali. Ini menunjukkan bahwa meskipun persediaan dikeluarkan, perusahaan tetap sangat mampu membayar kewajiban jangka pendek. Nah, yang ketiga juga di sini ada cash ratio sebesar 5,87 kali. Yang berarti kas dan setara kas saja sudah lebih dari cukup untuk melunasi seluruh hutang lancar. Dari grafik ini terlihat bahwa aset lancar jauh lebih besar dibandingkan utang lancar, sehingga perusahaan berada pada posisi yang sangat aman dan liquid. Kondisi ini menunjukkan manajemen khas yang kuat dan risiko gagal bayar yang sangat rendah. Kesimpulan dari 2022 ini, yaitu perusahaan berada pada posisi keuangan jangka pendek yang sangat sehat dan stabil. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun 2023. Likuiditas ini mulai menurun, namun masih aman memasuki tahun 2023. Grafik menunjukkan penurunan pada seluruh rasio likuiditas. Namun, kondisi perusahaan masih tergolong sangat baik. Current rasio turun menjadi 7,19 kali, dan juga quick ratio ini turun menjadi 5,87 kali, dan juga cash ratio turun menjadi 3,51 kali.
Penurunan ini terjadi karena aset lancar mengalami penurunan, sementara utang lancar relatif tetap. Artinya apa? Artinya perusahaan ini memulai menggunakan sebagian aset lancarnya, baik untuk operasional, investasi, maupun aktivitas bisnis lainnya. Meskipun menurun, seluruh rasio ini masih jauh di atas standar umum yaitu 2:1. Menunjukkan bahwa perusahaan ini tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kesulitan. Nah, kesimpulan dari 2023 ini terjadi penurunan likuiditas, tetapi perusahaan masih berada dalam kondisi aman dan sehat secara keuangan. Oke, kita lanjut ke tahun 2024. Nah, likuiditas di 2024 ini masih baik, namun perlu perhatian pada tahun 2024 ini. Tren penurunan likuiditas berlanjut dan terlihat lebih jelas pada grafik. Current rasio turun menjadi 5,87 kali, dan quick ratio turun menjadi 3,51 kali, dan juga cash ratio turun menjadi 2,36 kali. Grafik ini menunjukkan bahwa aset lancar terus menurun, sementara utang lancar masih berada pada tingkat yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin banyak memanfaatkan aset lancarnya, sehingga jarak antara aset lancar dan juga utang lancar mulai menyempit. Namun demikian, rasio likuiditas masih berada di atas standar minimum perusahaan dan masih mampu melunasi kewajiban jangka pendek dengan baik. Meskipun belum berbahaya, namun kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mulai lebih berhati-hati dalam pengelolaan aset lancar, khususnya di kas. Jadi kesimpulan 2024 ini adalah likuiditasnya masih baik, tetapi margin keamanannya semakin menurun, sehingga perlu perhatian manajemen ke depannya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya untuk analisis rasio likuiditas ini adalah secara keseluruhan PT Campina Ice Cream Tbk memiliki likuiditas yang sangat baik selama periode 2022 sampai 2024. Terdapat juga tren penurunan likuiditas setiap tahunnya. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aset lancar, bukan peningkatan utang lancar. Nah, perusahaan ini juga masih berada dalam kondisi aman. Namun, perlu pengelolaan likuiditas yang lebih optimal di masa mendatang. Oke teman-teman, kita lanjut ke rasio solvabilitas. Nah, di sini ada analisis dari rasio solvabilitas. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu apa itu rasio solvabilitas. Nah, teman-teman, rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya serta melihat seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan aset dan modal sendiri. Nah, dalam analisis ini digunakan dua rasio utama yaitu TDTA atau Total Debit to Total Asset yang dimana itu adalah menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dan yang kedua ada DER yaitu Debt to Equity Ratio dimana itu tuh menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Jadi semakin rendah nilai TDTA dan DER, maka resiko keuangan perusahaan semakin kecil dan struktur permodalan perusahaan semakin sehat. Nah, teman-teman, jadi di sini udah terlihat ya ada analisis dari rasio solvabilitas di tahun 2022. Nah, jadi teman-teman, di tahun 2022 ini kondisi solvabilitasnya sangat aman. Kalau kita lihat di tahun 2022 ini, kondisi solvabilitas PT Campina Ice Cream Tbk bisa dibilang sangat sehat. Karena apa? Karena total utang perusahaan ini berada di angka sekitar 374 miliar. Sementara total asetnya itu mencapai 1,81 triliun. Artinya apa? Artinya aset perusahaan ini jauh lebih besar dibandingkan utangnya. Hal ini juga diperkuat dengan nilai TDTA sebesar 0,206 yang berarti hanya sekitar 20% aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sisanya itu dibiayai oleh modal sendiri. Nah, selain itu, nilai DER-nya juga sebesar 0,26. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri ini hanya ditopang oleh 0,26 rupiah utang. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa modal sendiri mendominasi struktur permodalan, sehingga resiko keuangan perusahaan pada tahun 2022 tergolong sangat rendah. Intinya apa? Di 2020 ini kesimpulannya adalah perusahaan sangat aman dan tidak bergantung pada utang.
Oke, kita lanjut ke analisis tahun 2023. Nah, teman-teman, utang di 2023 ini naik ya, tapi masih terkendali. Masuk ke tahun 2023 ini, grafik menunjukkan adanya kenaikan total uang, sementara total aset justru sedikit menurun. Total liabilitas meningkat menjadi sekitar 392 miliar, sedangkan total aset ini turun menjadi 1,75 triliun. Kondisi ini menyebabkan rasio solvabilitas ikut meningkat. Nilai TDTA naik menjadi 0,223. Artinya apa? Artinya sekitar 22% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sementara itu, DER-nya naik menjadi 0,287 yang menunjukkan bahwa penggunaan utang ini mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun terjadi kenaikan utang, modal sendiri masih jauh lebih besar daripada total utang ini. Nah, ini berarti perusahaan masih memiliki struktur permodalan yang sehat dan resiko keuangan masih berada pada level yang aman. Jadi, kesimpulan dari 2023 ini yaitu resiko keuangan sedikit meningkat, namun struktur permodalan perusahaan masih sehat dan stabil. Oke, kita lanjut ke tahun terakhir di tahun 2024. Nah, analisis rasio solvabilitas di tahun 2024 ini bertambah ya teman-teman, resikonya bertambah, tapi masih aman. Karena apa? Karena di tahun 2024 ini, tren kenaikan utang ini kembali berlanjut dan terlihat cukup jelas di dalam grafik ini. Total liabilitas meningkat menjadi sekitar 402 miliar, sementara total aset kembali menurun menjadi 1,69 triliun. Akibatnya, rasio solvabilitas mengalami peningkatan. Nilai TDTA menjadi 0,238, yang berarti hampir 24% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sedangkan DER-nya naik menjadi 0,313, yang menunjukkan bahwa porsi utang terhadap modal sendiri semakin besar dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Walaupun demikian, nilai DER-nya masih di bawah 1, teman-teman. Yang artinya modal sendiri masih lebih besar daripada utang. Jadi, secara keseluruhan, perusahaan ini masih dalam kondisi solvable dan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, jadi kesimpulan di 2024 ini adalah resiko keuangan meningkat dibanding tahun sebelumnya, tapi perusahaan masih berada dalam kategori solvable dan juga aman, teman-teman. Oke, jadi kesimpulan dari analisis rasio solvabilitas ini adalah dari tahun 2022 sampai 2024, rasio solvabilitas PT Campina Ice Cream Tbk menunjukkan adanya tren peningkatan penggunaan utang. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang wajar, teman-teman. Perusahaan ini masih lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan utang, sehingga resiko keuangannya tergolong rendah dan terkendali. Halo, saya Dede Shelviani dengan NIM 1040424000098. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang rasio keuangan, profitabilitas, dan juga aktivitas. Kinerja profitabilitas secara keseluruhan, profitabilitas PT Campina Ice Cream Tbk menunjukkan tren yang fluktuatif, namun tetap positif dengan indikasi pemulihan yang kuat di tahun 2024. Gross profit margin GPM terjadi sedikit penurunan bertahap dari 0,3035 2022 menjadi 0,2527 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan pada harga pokok penjualan atau kenaikan biaya bahan baku di pasar. Net profit margin NPM meskipun sempat turun di tahun 2023 sebanyak 0,0276, nilai NPM kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,0340. Ini menunjukkan perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya operasional sehingga mampu meningkatkan margin laba bersih. ROA dan ROE sejalan dengan NPM. Tingkat pengembalian aset ROA dan modal ROE juga menunjukkan tren rebound di tahun 2024, yaitu ROA 0,0279 dan ROE 0,0386.
Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan yang semakin efektif dalam mengelola modal dan aset untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Nah, efisiensi aktivitas. Pada aspek aktivitas, perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi yang sangat signifikan di tahun terakhir. Total aset turnover TATO setelah sedikit melambat di tahun 2023 meningkat tajam menjadi 0,8201 di tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan semakin produktif dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menciptakan penjualan. Inventory turnover perputaran persediaan mencapai angka 5,1027 kali di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan manajemen stok yang sangat baik, di mana produk terjual lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga meminimalisir resiko penumpukan barang di gudang. Kemudian yang terakhir ada rasio valuasi. Bisa kita lihat di sini terdapat tabel PT Campina Ice Cream dari tahun 2022 sampai 2024. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa rasio valuasi mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek PT Campina Ice Cream. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari rasio valuasi ini adalah nilai perusahaan dinilai stabil oleh pasar modal. Oke teman-teman, setelah mendengarkan beberapa penjelasan tadi, berdasarkan hasil analisis laporan laba rugi dan analisis rasio keuangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Campina Ice Cream Tbk selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang cukup stabil, meskipun mengalami beberapa kali fluktuasi. Dari sisi pendapatan, perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2023, namun berhasil melakukan pemulihan kembali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Oke, selanjutnya kalau dari aspek likuiditas, perusahaan berada dalam kondisi yang sangat baik, yang tercermin dari rasio likuiditas yang berada di atas standar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Campina Ice Cream Tbk mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Dari sisi solvabilitas, struktur permodalan perusahaan tergolong sehat dan tingkat ketergantungan terhadap utang yang relatif rendah, sehingga risiko keuangan jangka panjang dapat dikendalikan. Kemudian rasio rentabilitas menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba meskipun menghadapi tekanan dari peningkatan beban pokok penjualan dan biaya operasional. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Sementara analisis pertumbuhan menunjukkan adanya potensi perkembangan kinerja perusahaan di masa mendatang. Dari sisi valuasi, perusahaan masih dinilai cukup baik oleh pasar yang tercermin dari rasio PER yang relatif stabil. Baik, demikianlah penjelasan mengenai analisis keuangan PT Campina dari 2022 hingga 2024. Semoga apa yang telah kami sampaikan mudah dipahami dan tersampaikan dengan jelas. Sekian dari kami, terima kasih.